Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Koordinator PPG VPUMJ, Ibu Profesor Dr. Hajah Herlina Bahar MA. Yang kami hormati juga Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, Bapak Profesor Dr. Iswan MSI. Yang kami hormati juga Ketua PPG VPUMJ, Ibu Isma, yang juga merupakan Wakil Dekan 1. Kemudian yang kami hormati juga para Kaprodi PPG di lingkungan VPUMJ, ada Bapak Dr. Azmi Al-Bahij, kemudian ada Ibu Rahmita, ada Ibu Dr. Moni Bahpen, kemudian yang kami hormati juga para dosen pengampu mata kuliah, calon penguji, begitu juga untuk guru pamong yang nantinya akan menguji para mahasiswa-mahasiswi PPG dalam jabatan. Dan tentunya yang terakhir yang saya banggakan Bapak dan Ibu guru, ya, para mahasiswa-mahasiswi PPG dalam jabatan, ya. Alhamdulillah di siang menjelang sore hari ini merupakan sesi yang sangat penting, ya, yang harus diikuti oleh Bapak dan Ibu guru semua, briefing, persiapan ketika nantinya Bapak dan Ibu guru akan melengkapi, ya, segala macam berkas kaitannya dengan persiapan untuk UKM PPG, ya. Tapi sebelum itu saya ingin mengucapkan selamat terlebih dahulu. Alhamdulillah Bapak dan Ibu guru sudah sampai pada pada rangkaian akhir, ya, mengikuti PPG dalam jabatan ini, yaitu pada tahapan untuk mempersiapkan UKIN-nya maupun UP. Tadi para narasumber yang lain, baik itu dari Bu Hasri, Bu Ramita, kemudian Pak Dindin, sudah sangat jelas memaparkan kaitannya dengan apa sajakah yang harus dilengkapi, apa sajakah yang harus di-upload nantinya oleh Bapak dan Ibu guru, sehingga harapannya nanti ketika para penilai, ya, para asesor nanti akan memberikan penilaian maksimal, ya, sesuai dengan dokumen, sesuai dengan berkas yang tentunya telah diupload oleh Bapak dan Ibu guru semua. Jadi tadi di awal sudah disampaikan bahwasanya untuk ranah yang ada di LPTK, di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang pertama tadi sudah dijelaskan kaitannya dengan portofolio, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi sudah ada studi kasus. Kemudian yang ketiga ada praktek pembelajaran atau videonya. Kemudian yang terakhir tugas saya adalah untuk menjelaskan tentang perangkat pembelajaran atau RPP yang nantinya juga akan diunggah oleh Bapak dan Ibu guru semuanya. Oke, dari 4 komponen yang ada di dalam UKM PPG, tadi Bu Hasri sudah menjelaskan bahwasanya ketika perangkat pembelajaran, baik RPP maupun modul ajar yang dimiliki itu sudah benar-benar kreatif, sudah benar-benar inovatif. Kemudian video praktek pembelajarannya juga sudah mencerminkan sosok-sosok guru profesional. Maka insya Allah tadi sudah disampaikan oleh Bu Hasri, maka untuk yang portofolio itu bisa diisi sesuai dengan data yang memang dimiliki oleh Bapak dan Ibu guru. Jadi tidak perlu memaksakan harus dipenuhi semua komponen, ya, tiap komponen yang ada di portofolio. Oke, untuk perangkat pembelajaran sebagai komponen terakhir yang ada di dalam UKM PPG, khususnya untuk yang uji kinerjanya, perangkat pembelajaran harapannya masing-masing Bapak dan Ibu guru nanti akan melakukan flashback, ya, karena sudah menempuh 2 siklus, ya, siklus pertama, kemudian juga siklus kedua, masing-masing tentunya sudah mempunyai perangkat pembelajaran yang benar-benar inovatif, yang sudah benar-benar kreatif, ya. Harapannya sekali lagi dari siklus pertama, kemudian juga siklus kedua, nanti apa yang akan dibuat untuk UKM PPG-nya, maka perangkat pembelajarannya akan lebih bagus lagi.
kalau kita bandingkan dengan yang ada pada siklus 1 dan siklus kedua. Dan harus diingat sekali lagi di dalam perangkat pembelajaran, baik untuk yang menggunakan RPP, ya, bagi kurikulum 2013 maupun modul ajar, maka ada 5 yang harus dimasukkan ya pada perangkat pembelajaran. Yang pertama, untuk untuk modul ajar maupun kurikulum 2013, yang pertama tentunya adalah lesson plan-nya atau RPP-nya. Kemudian yang kedua itu yang kita namakan dengan learning media atau media pembelajarannya. Ya. Kemudian yang ketiga itu ada learning resources-nya. Ada sumber dari mana saja kah ya yang dipergunakan ketika membuat perangkat pembelajaran tersebut. Kemudian yang keempat itu ada student worksheets atau LKPD-nya. Yang keempat. Kemudian yang terakhir itu adalah assessment instrument atau instrumen penilaian. Jadi pastikan kelima dokumen ini nanti harus benar-benar ada ya ketika membuat perangkat pembelajaran inovatif tentunya yang akan diupload nanti di UKIN. Oke, sekali lagi ada lesson plan atau RPP, kemudian ada learning medianya, kemudian yang berikutnya ada learning resources-nya, kemudian yang keempat ada student worksheets atau LKPD, kemudian yang terakhir adalah assessment instrument atau instrumen penilaian. Dan pastikan masing-masing komponen ini nanti harus sesuai dengan apa yang sudah dipelajari selama mengikuti perkuliahan, baik pada pendalaman materi, pengembangan perangkat, sampai dengan ketika Bapak dan Ibu guru melakukan praktek pembelajaran. Oke, jadi yang pertama yang harus diingat oleh Bapak dan Ibu guru semua kaitannya dengan media yang diinginkan atau media yang disarankan ketika Bapak dan Ibu guru Bapak dan Ibu guru membuat perangkat pembelajaran. Jadi harapannya sudah ada integrasi 3 media, salah satu dari 3 media. Yang basisnya itu ada artificial intelligence kah, ada augmented reality kah, atau ada virtual reality. Oke, begitu juga dengan perangkat-perangkat yang lainnya. Pastikan sekali lagi ketika nanti para penguji membuka dokumen perangkat pembelajaran Bapak dan Ibu guru semua itu sudah masuk dalam kategori perangkat pembelajaran inovatif. Oke, kemudian juga yang harus diingat ya sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh Pak Dindin tadi. Perangkat pembelajaran yang akan dibuat ini bukan perangkat pembelajaran yang diambil dari siklus 1 ataupun siklus 2. Akan tetapi perangkat pembelajaran baru yang benar-benar dibuat untuk pemenuhan uji kinerja untuk UKM PPG ini. Begitu ya Bapak dan Ibu guru, mudah-mudahan itu merupakan deskripsi awal kaitannya dengan perangkat pembelajaran. Jadi langsung saja saya akan share di sini. Sepertinya ada yang sudah tidak sabar untuk di-share ya. Langsung saya share di sini kaitannya dengan apa sajakah yang harus dipersiapkan oleh Bapak dan Ibu guru kaitannya kaitannya dengan perangkat pembelajaran. Oke, sebentar saya buka filenya terlebih dahulu. Sudah bisa terlihat Bapak Ibu? Oke, harapannya sudah bisa terlihat ya. Bang Fahmi sudah bisa muncul ya? Bang Fahmi? Sudah Pak, sudah. Baru muncul Pak. Oke, baik. Sudah Pak. Jadi ini untuk instrumen UKIN, uji kinerja pembelajaran. Ya, tentunya di sini kaitannya dengan RPP atau perangkat pembelajaran yang masing-masing nanti harus dibuat oleh Bapak dan Ibu guru semua. Ya, jadi ada 19 item di sini. Di sini tujuan dan indikator atau CP-nya ya, kalau menggunakan kurikulum Merdeka tentunya CP. Di sini ada penjabaran KI dan KD pada indikator, kemudian ada kesesuaian indikator dengan KI dan KD, kemudian ada peringkat atau level rumusan aspek sifat, sampai dengan rumusan TP atau tujuan pembelajaran, pengimplementasian HOTS, literasi, dan juga 4C. Ya. Jadi pastikan di dalam perangkat yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu guru semua, TPEC-nya ada, HOTS-nya ada, ya, semua yang sudah dipelajari ketika mengikuti mata kuliah pertama, mata kuliah kedua, dan juga mata kuliah yang ketiga. Di sini dijelaskan, ya, bisa kita lihat perencanaan pembelajaran
merumuskan capaian pembelajaran, ya, kemudian cara untuk mencapai tujuan belajar tersebut, kemudian cara menilai ketercapaian tujuan belajar. Ini untuk penyesuaian kurikulum merdekanya. Oke, kemudian ini bisa kita lihat di dalam langkah pembelajarannya, kesesuaian materi ajar dengan KD dan indikator berbasis TPACK. Kemudian ada kemampuan menjabarkan lingkup materi secara benar. Kemudian ada pengembangan materi dengan urutan logis, ya, pengembangan materi secara terpadu, saling terkait satu dengan lainnya. Kemudian penyajian sumber belajar berbasis hasil penelitian, ya, karena ini kan dilakukan pada proses perkuliahan. Pengaitan materi dengan kehidupan nyata, kemudian ada kesesuaian strategi dan model dengan tujuan pembelajaran, ya, kemudian kesesuaian antara alat bantu dan media dengan model dan tujuan pembelajaran. Penyesuaian dengan kurikulum merdekanya, dokumen perencanaan pembelajarannya, terdiri dari ada tujuan pembelajarannya, langkah atau kegiatan pembelajaran, sampai dengan penilaian atau asesmen pembelajaran. Oke, berikutnya ini untuk penilaian, ya, keperan untuk menggali atau mengetahui kemampuan awal siswanya seperti apa, penilaian untuk mengetahui kualitas proses pembelajarannya, sampai dengan kelengkapan instrumen penilaian hasil belajar yang tentunya meliputi pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Untuk yang kurikulum merdekanya, di sini ada tujuan pembelajaran, langkah kegiatan pembelajaran, kemudian ada penilaian atau asesmen pembelajaran. Oke, jadi itu merupakan 19 item instrumen UKIN, uji kinerja pembelajaran, khususnya sekali lagi pada perangkat pembelajaran yang nantinya akan diunggah oleh Bapak dan Ibu guru semua. Oke, itu tadi merupakan merupakan item-itemnya. Berikutnya saya akan share kepada Bapak dan Ibu guru contoh, ya, untuk instrumennya nanti penilaiannya seperti apa. Mohon izin untuk share screen. Oke, saya berikan contoh satu saja untuk guru SMP atau SMA. Ya, jadi di sini bisa dilihat Bapak Ibu, ya, ini merupakan instrumen penilaian kinerja guru SMP atau SMA kaitannya dengan rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi perangkat Bapak dan Ibu guru semua nanti akan dinilai seperti ini, ya. Jadi ada tujuan indikator capaian pembelajaran, ada penjabaran kompetensi intinya, dan kompetensi dasar pada indikator itu seperti apa, ya. Kemudian kesesuaian indikator dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar itu seperti apa, ya. Jadi detail peringkat atau level rumusan aspek sikapnya seperti apa, ya, sampai dengan peringkat atau level rumusan aspek keterampilan, keterukuran rumusan indikator, ya, kemudian rumusan tujuan pembelajaran yang mengimplementasikan HOTS atau literasi atau 4C, ya, di sini. Kemudian nanti akan dinilai juga kaitannya dengan langkah-langkah pembelajaran yang dituangkan pada perangkat pembelajaran yang dibuat oleh Bapak dan Ibu guru. Ya, jadi indikatornya tentunya harus berbasis TPACK. Ya, jadi masing-masing semua harus ada aspek teknologi di dalam perangkat pembelajaran. Ya. Kemudian berikutnya kemampuan menjabarkan lingkup materi secara benar. Ya, pengembangan materi dengan urutan logis. Kemudian ada pengembangan materi secara terpadu, saling terkait satu dengan yang lainnya. Nah, penyajian sumber belajar berbasis hasil penelitian. Ya. Jadi mulai dari sekarang sudah bisa diukur, ya. Jadi Bapak dan Ibu guru nanti mengharapkan poinnya berapa? 6 kah, 7 kah, 8 kah? Maka apa yang harus dipenuhi, ya. Jadi kalau guru menggunakan sumber belajar inovatif dan sudah memanfaatkan hasil penelitian terkini, maka rentangnya antara 6, 7, dan 8. Nah, jadi bisa langsung melakukan pengukuran sendiri pada pada perangkat yang nantinya akan diunggah, ya. Kemudian pengaitan materi dengan kehidupan nyata juga mutlak ada, karena ini ada poin untuk penilaiannya, ya. Kemudian ada kesesuaian strategi dan model dengan tujuan pembelajarannya seperti ini, ya. Jadi silahkan sudah langsung bisa di list di dalam perangkat pembelajarannya nanti yang sudah ada poin yang mana saja. Kemudian kemungkinan nilai yang akan didapatkan nanti rentangnya
antara di baik atau sangat baik. Jadi silakan ditentukan oleh masing-masing Bapak dan Ibu guru. Kemudian yang berikutnya ada kesesuaian antara alat bantu dan media dengan model dan tujuan pembelajaran. Ya. Kemudian ada penilaian pembelajaran, penilaian untuk menggali mengetahui kemampuan awal siswa tentunya, kemudian keberadaan penilaian untuk mengetahui kualitas proses pembelajaran, ya. Kemudian instrumen penilaian hasil belajar yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Ya. Jadi ini merupakan contoh instrumen yang nantinya akan digunakan ya, oleh para penguji UKM PPG khususnya untuk uji kinerja ketika menilai perangkat pembelajaran Bapak dan Ibu guru semua. Jadi sekali lagi saya ingin saya ingin menegaskan kepada Bapak dan Ibu guru, pastikan perangkat pembelajaran yang nantinya akan diunggah itu adalah perangkat pembelajaran yang benar-benar kreatif, yang benar-benar inovatif. Ya, indikatornya kita melihatnya seperti apa? Perangkat pembelajaran kita sudah inovatif atau belum? Ketika di dalam perangkat pembelajaran tersebut itu sudah ada misalnya salah satu dari 3 media yang disarankan dari PPG Daljak tahun kemarin-kemarin sampai sekarang, ya, ada AI di sana, ada augmented reality di sana, ada virtual reality di sana, maka itu bisa dipastikan perangkat pembelajaran yang dimiliki adalah perangkat pembelajaran yang sudah masuk kategori inovatif, masuk kategori kreatif. Ya, jadi jangan sampai ketika nanti dilakukan penilaian, maka para penguji itu tidak menemukan sisi-sisi kreatifnya di sana, sisi-sisi inovatifnya seperti apa. Oke, itu saja saya kira untuk komponen terakhir pada UKM PPG khususnya pada uji kinerja yang nantinya harus dilengkapi oleh Bapak dan Ibu guru semua. Nah, jadi mudah-mudahan mulai dari sekarang sudah mulai bisa untuk mencicil kaitannya dengan portofolio apa sajakah nanti yang akan dimasukkan. Berikutnya untuk studi kasusnya, studi kasus seperti apa nanti yang akan diupload. Begitu juga untuk video praktik pembelajarannya. Ya. Jadi sebelum nanti video praktik pembelajaran Bapak dan Ibu guru diupload di link yang sudah ditentukan, pastikan ya silakan minta pendapat pada rekan-rekan guru yang ada di sekolah. Ini sudah bagus atau belum? Ya, ini sudah menarik atau belum untuk ditonton? Ya, jadi jangan membuat video pembelajaran, praktek pembelajarannya asal selesai saja. Ya, jadi silahkan minta penilaian terlebih dahulu di teman-teman guru yang ada di masing-masing sekolah Bapak dan Ibu. Ya. Oke, jadi kalau misalnya oh ini sudah keren, ini sudah bagus, ini udah inovatif sekali praktek pembelajarannya. Setelah sudah dapat ini masukan seperti itu maka silahkan. Baru diupload videonya, begitu juga perangkat dan lain sebagainya. Oke, Bapak dan Ibu guru semua, itu saja saya kira yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan perangkat pembelajaran. Karena perangkat pembelajaran itu penentu ya dari video praktik pembelajaran yang akan dibuat. Kalau praktik kalau perangkat pembelajarannya itu sudah inovatif, sudah kreatif, maka insya Allah ketika membuat videonya juga nanti akan menjadi video yang inovatif, video yang kreatif. Itu saja saya kira dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Bang Fahmi atau Mbak Dila. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bapak Muhammad Sofyan Hadi untuk paparannya yang luar biasa ya untuk semua narasumber. Baiklah, sekarang adalah sesi pertanyaan di mana Bapak dan Ibu boleh bertanya. Untuk sesi pertama kita buka untuk 3 pertanyaan dulu ya. Untuk Ibu Nur Hasanah SPD silahkan. Ya, oke, terima kasih. Selamat sore semuanya, Ibu Bapak yang hebat. Saya akan menanyakan itu studi kasus. Itu waktu diupload covernya itu tertanggal atau tahun berapa? 2023 apa 2024? Sedangkan kita kan PPG ini dari akhir 23 awal 24. Jadi yang di sampulnya itu covernya tahun berapa? Sama kalau PTK kan minimal 3 tahun ke belakang, tidak harus sekarang. Itu yang betul yang mana?
Terima kasih Ibu Bapak. Saya tunggu penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu narasumber, aku mau bertanya juga nih. Ini kita mau dijawab dulu atau kita simpen dulu pertanyaan-pertanyaannya? Jadi disimpan aja dulu dia. Simpen dulu ya. Ya udah, Baik. sebanyak-banyaknya aja lah, sampai selesai ya. Oke, silakan. Ya, silakan yang kedua Ibu Irna Dianing. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Mohon pencerahannya waktu kita praktek di UKIN kita Zoom atau tidak, Bun? Oh kan udah. Tidak perlu. Kalau itu mungkin bisa langsung dijawab kali ya, Bu. Bagaimana? Bun. Kita Zoom atau praktek? Satu lagi. Habis itu nanti dijawab. Padahal emang jawabannya gampang kalau itu. Kalian waktunya, Bu. Kalian waktunya kapan? Oh ya, oke, baik. Oke, untuk sesi pertama yang terakhir dengan Ibu Prepti. Silakan. Saya ya, Bu. Ya, Ibu Prepti. Ya. Ini saya mau tanya yang masalah RPP yang tadi Pak Sofyan bilang, katanya kan untuk RPP-nya itu tidak boleh diambil dari RPP siklus 1 dan siklus 2. Nah, jadi kalau misalnya kita ngajar PPL besok untuk yang video pembelajarannya, berarti itu kita nggak bisa pakai materi yang kemarin, yang di siklus 1 dan siklus 2. Atau RPP yang kita masukin di UKIN ini bisa pakai RPP lain, tapi kita bikin video pembelajarannya pakai yang kemarin nggak apa-apa gitu loh. Maksud saya gitu aja. Makasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin pertanyaan pertama langsung silakan Bu Rahmita. Oke, pertanyaan pertama terkait cover ya. Covernya Iya, ditulisnya di tahun berapa? Kayaknya tahun 2024 sekarang deh, Bu. Jadi sesuai dengan penyusunan studi kasusnya, maka ditulisnya di tahun 2024. Itu untuk yang pertanyaan studi kasus tadi. Mungkin saya tambah jelaskan kali ya Silakan, Bapak silakan Ibu. Bu. Jadi mungkin Bapak Ibu harus membedakan mana yang portofolio, mana yang bukan portofolio. Kalau portofolio yang tadi disebutkan oleh Bu Lasri, 6 komponen itu memang 3 tahun terakhir. Tapi tadi sudah disampaikan oleh Bu Rahmita bahwa studi kasus adalah bagian dari UP, bukan bagian dari UKIN. Seperti itu. Jadi kalau bagian dari UP, maka tidak melihat 3 tahun terakhir. Seperti itu. Jadi covernya tahun 2024. Seperti itu pertanyaan yang pertama ya Bapak Ibu ya. Gitu. Nah, mungkin langsung dulu aja dijawab Pak Sofyan untuk pertanyaan ketiga, Pak Sofyan terkait dengan RPP, apakah masih boleh memakai yang siklus 1, siklus 2, tapi videonya baru. Silakan Pak Sofyan. Oke, baik. Terima kasih banyak pertanyaan yang luar biasa dari Ibu siapa tadi ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwasanya untuk UKIN, maka Bapak dan Ibu guru diminta untuk membuat perangkat baru, ya, belajar dari siklus 1 dan siklus 2, begitu juga untuk video yang baru. Ya, jadi tidak boleh atau tidak bisa Bapak dan Ibu guru mengambil ya dari perangkat siklus 1 ataupun dari perangkat siklus 2, kemudian itu yang digunakan sebagai dokumen untuk UKIN. Ya, jadi harapannya sekali lagi untuk perangkat pembelajaran maupun video pembelajaran itu adalah perangkat pembelajaran yang baru dikreasikan. Kemudian begitu juga untuk video yang baru dibuat khusus untuk pemenuhan uji kinerja. Begitu ya Bu, mohon izin. Ya, semoga cukup jelas. Sudah saya kira, Oke, silakan. Ya, pertanyaan kedua tentang praktik, Pak Dindin masih bergabung atau